Jurnal Refleksi Dwi Mingguan Modul 1.4 tentang Budaya Positif. Dipersembahkan oleh Emi Widayanti, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SMK Negeri 6, Kota Semarang. Model refleksi yang digunakan yaitu model 4F yang terdiri dari fact, peristiwa, feeling, perasaan, findings, pembelajaran, dan future, penerapan. Model refleksi 4F dikembangkan oleh Dr. Roger Greenaway. Fact, peristiwa, mulai dari diri dilaksanakan pada tanggal 6 Desember dengan kegiatan mengaktifkan pengetahuan awal apa yang telah dipelajari sebelumnya tentang konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep lingkungan dan budaya positif di sekolah. Mengamati bagaimana sistem rancangan di sekolah masing-masing dapat menciptakan lingkungan positif serta mendukung murid menjadi pribadi yang bahagia, mandiri, dan bertanggung jawab sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Eksplorasi konsep dilaksanakan pada tanggal 7, 8, dan 9 Desember 2022. Dengan mempelajari materi, yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. 2. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, restitusi. 3. Keyakinan kelas. 4. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5. Restitusi. 5. Posisi kontrol. 6. Restitusi, segitiga restitusi. Ruang kolaborasi dilaksanakan pada tanggal 12 dan 13 Desember 2022. Berkolaborasi dengan CKIP lain untuk membuat komunitas praktisi. Ruang kolaborasi ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu kerja kelompok selama 3 jam pelajaran dan forum diskusi sinkronus bersama fasilitator selama 3 jam pelajaran. Mempelajari kasus-kasus yang disediakan, kemudian melakukan analisis mendalam terhadap kasus-kasus yang disediakan, dan menjawab pertanyaan-pertanyaan di setiap kasus yang disajikan. Demonstrasi kontekstual dilaksanakan pada tanggal 14 dan 15 Desember 2022 dengan melakukan praktik segitiga restitusi terhadap 1 murid di sekolah dengan 2 kasus mengenai murid yang melanggar peraturan di sekolah. Elaborasi pemahaman dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2022. Elaborasi pemahaman dilakukan secara vikon, berdiskusi dengan instruktur untuk mengelaborasi pemahaman dari hasil belajar secara mandiri tentang budaya positif. Koneksi antar materi dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2022. Membuat sebuah koneksi antar materi yang sudah dipelajari dan membuat sebuah kesimpulan dan refleksi yang disajikan dalam bentuk media informasi. Aksi nyata dilaksanakan pada tanggal 20 sampai dengan 23 Desember 2022. Mengimplementasikan pemahaman terkait budaya positif yang dapat membantu murid belajar dengan aman dan nyaman sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan membagikan pemahaman dan pengalaman kepada guru-guru di sekolah. Feeling, perasaan. Modul 1.4 tentang budaya positif merupakan submodul dengan materi paling banyak dari modul 1. Saat mempelajari modul ini, perasaan saya senang dan tertampar. Pada saat saya membuka dan membaca tiap-tiap materi yang disajikan membuat saya semakin penasaran dengan materi-materi berikutnya. Jadi, tanpa disadari perlahan tapi pasti, materi pada modul 1.4 bisa saya selesaikan. Findings, pembelajaran. Dengan membaca materi yang disajikan pada modul 1.4 tentang budaya positif, banyak pembelajaran yang saya dapatkan. 1. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Penerapan disiplin positif dapat dilakukan dengan menumbuhkan motivasi intrinsik pada murid-murid, yaitu motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah, juga bukan karena paksaan orang lain. Nilai-nilai kebajikan universal merupakan nilai kebajikan yang berlaku secara universal. 2.
3 motivasi perilaku manusia. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 3. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dalam menjalankan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah, bila mana ada pelanggaran, selama ini tindakan yang dilakukan berbentuk hukuman atau konsekuensi. Namun, pada penerapan disiplin positif, hukuman dan konsekuensi tidak berlaku lagi, digantikan dengan restitusi. Hukuman, dalam praktiknya hukuman bersifat tidak terencana. Tiba-tiba, murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan hukuman bersifat satu arah. Konsekuensi, dalam praktiknya konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati antara guru dan murid. Biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Restitusi, proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Findings pembelajaran. Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan efektif jika menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka pendek. Pemberian penghargaan yang berulang akan membuat menjadi ketergantungan yang akan membuat kehilangan motivasi dari dalam. Findings pembelajaran. Penghargaan tidak efektif. Orang akan melakukan apa yang kita inginkan hanya ketika kita memberikan penghargaan. Penghargaan merusak hubungan. Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberi penghargaan tersebut. Penghargaan mengurangi ketepatan. Orang yang melakukan sesuatu atas kemauannya sendiri, hasilnya akan sesuai dengan harapan, daripada orang yang melakukan sesuatu hanya karena diberikan penghargaan. Findings pembelajaran. Penghargaan menurunkan kualitas. Pemberian penghargaan membuat kinerja orang berhenti berkembang. Penghargaan mematikan kreativitas. Penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita menjadi kurang kreatif bila dijanjikan sebuah hadiah atau penghargaan. Penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa terhukum. Keyakinan kelas merupakan keyakinan yang disepakati bersama antara guru dengan murid di kelas atau di sekolah berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Kebutuhan dasar manusia terdiri dari 5. 1. Kebutuhan bertahan hidup. 2. Kasih sayang dan rasa diterima. 3. Penguasaan. 4. Kebebasan. Dan 5. Kesenangan. Posisi kontrol seorang guru terdiri dari 5. 1. Penghukum. 2. Membuat merasa bersalah. 3. Teman. 4. Pemantau. 5. Posisi manajer. Future penerapan. Penerapan budaya positif di sekolah memang bukanlah suatu yang mudah. Namun demikian harus tetap diusahakan. Untuk mulai menerapkan budaya positif di sekolah, saya mengawalinya dengan menyusun keyakinan kelas dengan siswa atau siswi saya di setiap kelas pada mata pelajaran bahasa Jawa. Selain itu, saya juga mensosialisasikan tentang penerapan budaya positif di sekolah kepada sesama rekan guru di sekolah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, salam dan bahagia selalu.